got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Safira Mulis, NPM 0227221197, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Langsung saja di video tugas ketiga saya kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas tentang apa itu penelitian etnografi. Kata etnografi berasal dari bahasa Yunani, etnos yang berarti rakyat dan grafia yang berarti tulisan. Jadi, etnografi adalah suatu tulisan yang menggambarkan suatu masyarakat, kelompok atau kehidupan manusia. Etnografi juga adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan mendalam dan analisis terhadap budaya, perilaku, dan interaksi sosial suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya, melalui penelitian etnografi, kita berusaha untuk memahami secara holistik tentang nilai-nilai, norma, praktik, dan makna yang terjadi dalam budaya tersebut. Jadi, penelitian ini biasanya kita harus melakukan pengamatan langsung di lapangan, berinteraksi dengan anggota kelompok yang diteliti, dan mendokumentasikan temuan-temuan kita. Jadi selanjutnya yaitu etnografi itu dikenal semenjak ilmu antropologi mulai berkembang, yaitu pada akhir abad ke-15 ketika suku bangsa penduduk Afrika, Asia, Amerika, dan Australia mulai didatangi oleh penjajahan dari Eropa. Untuk siklus penelitian etnografi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan mendalam terhadap suatu kelompok atau masyarakat untuk memahami budaya dan perilaku mereka. Jadi berikut adalah beberapa penelitian tersebut. Yang pertama itu kita memilih topik dan lokasi. Penelitian atau kita harus memilih topik dan lokasi penelitian. Topik ini biasanya berfokus pada aspek-aspek tertentu dari budaya atau perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Yang kedua itu kita memilih studi pendahuluan. Itu kita harus melakukan penelitian awal untuk memahami latar belakang dan konteks topik penelitian. Yang ketiga itu pengumpulan data. Untuk pengumpulan data, kita harus mengumpulkan data melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kita biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama di lapangan untuk memahami secara mendalam tentang subjek penelitian. Yang keempat yaitu analisis data. Setelah data yang kita kumpulkan, kita harus menganalisis data tersebut untuk kita menemukan pola, tema, dan hubungannya. Yang kelima itu penulisan laporan. Kita harus menulis laporan penelitian yang mencakup temuan dan interpretasi penelitian tentang data. Yang keenam ada evaluasi dan refleksi. Itu kita mengevaluasi proses penelitian dan hasilnya dan mengevaluasikan apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh itu dimensi hasil. Kita harus membagikan hasil penelitian kita kepada masyarakat ilmiah dan masyarakat umum. Selanjutnya itu kegiatan etnografi difokuskan pada perilaku budaya oleh kelompok sosial dan melihat bagaimana kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh kelompok tersebut sebagai subjek yang diteliti. Untuk tugas seorang etnografer hampir sama dengan seorang investigator, tetapi yang membedakan adalah bahwa seorang etnografer yaitu mencatat, menulis, dan mengabadikan kehidupan sehari-hari kelompok orang tersebut dalam kurun waktu tertentu. Kebiasaan dan cara berpikir serta perilaku subjek diamati, dicatat, dan dianalisis secara mendalam oleh seorang etnografer. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian etnografi. Jadi ada beberapa manfaat antara lainnya. Yang pertama itu memahami budaya dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat secara mendalam. Untuk manfaat yang kedua yaitu menghargai keanekaragaman budaya di dunia. Yang ketiga mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Yang keempat, memahami perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dan yang kelima yaitu menghargai perspektif orang lain. Yang keenam, membangun jembatan antar budaya. Dan untuk manfaat
yang terakhir yaitu membantu dalam pengambilan teori sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan dari etnografi. Tujuan dari etnografi adalah untuk memahami dan merekam secara sistematis kehidupan dan budaya suatu kelompok atau masyarakat tertentu melalui pengamatan langsung, partisipasi, dan wawancara. Etnografi berusaha untuk menggambarkan pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini dapat membantu dalam memahami perbedaan budaya, memecahkan masalah antar budaya, dan memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan manusia. Apa saja contoh praktik sosial yang dapat dipelajari di penelitian etnografi? Yang pertama yaitu ritual dan upacara. Yaitu penelitian etnografi dapat digunakan untuk mempelajari ritual dan upacara dalam suatu masyarakat seperti upacara pernikahan, upacara pemakaman, dan upacara perayaan ulang tahun. Yang kedua yaitu interaksi sosial. Yaitu etnografi dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana orang atau kita berinteraksi satu sama lain dalam konteks sosial tertentu seperti di sekolah, di tempat kerja, atau di ruang publik. Untuk contoh yang ketiga yaitu praktik budaya. Etnografi dapat digunakan untuk mempelajari praktik budaya seperti musik, tarian, seni, dan kuliner. Untuk contoh yang keempat yaitu struktur sosial. Jadi etnografi itu dapat digunakan untuk mempelajari struktur sosial seperti sistem kasta, kelas sosial, dan peran gender. Untuk contoh yang keenam yaitu pendidikan dan pembelajaran. Etnografi juga dapat digunakan untuk mempelajari proses pendidikan dan pembelajaran seperti bagaimana siswa berinteraksi dengan guru, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana lingkungan belajar mempengaruhi pembelajaran. Dan untuk contoh yang terakhir yaitu kesehatan dan perawatan. Dalam konteks kesehatan, etnografi dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana kita mengalami penyakit dan perawatan kesehatan, bagaimana kita berinteraksi dengan penyediaan layanan kesehatan, dan bagaimana budaya kita mempengaruhi pandangan kita tentang kesehatan dan penyakit. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sudut pandang etnografi. Etnografi dapat dipandang sebagai sebuah tipe penelitian dan metode penelitian. Etnografi termasuk tipe penelitian yang dilakukan pada masyarakat tunggal dengan analisis bersifat non-historis. Jika dilihat dalam konteks yang lebih besar, baik, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir saya tentang sudut pandang etnografi. Sudut pandang etnografi dapat dilihat sebagai sebuah tipe penelitian dan metode penelitian. Etnografi termasuk tipe penelitian yang dilakukan pada masyarakat tunggal dengan analisis bersifat non-historis. Jika dilihat dalam konteks yang lebih besar, etnografi adalah sebuah metode penelitian yang berpayung di bawah paradigma konstruktivisme dan di dalam perspektif teoretik interpretisme. Etnografi sebagai sebuah metode yang berada di bawah perspektif teoretik interpretisme merupakan suatu cara bagi peneliti untuk mendekati objek penelitian dalam kerangka interpretisme. Adapun landasan pemikiran adalah bahwa realitas sosial diciptakan dan dilestarikan melalui pengalaman subjektif dan intersubjektif dari para pelaku sosial. Para pelaku sosial ini dipandang aktif sebagai interpreter yang dapat menginterpretasikan aktivitas simbolik mereka. Aktivitas simbolik itu seperti permainan bahasa, ritual verbal, dan metafora drama. Ritual verbal, metafora, dan drama sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.